Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik. Ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar life is a journey dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Shalom Kingdom Netizen. Selamat berjumpa kembali bersama kami studio ini umat Tuhan untuk beribadah bersama hari Minggu ini secara online. Saya sungguh berdoa supaya walaupun ini ibadah secara online, namun saudara 2 hal. Yang pertama boleh merasakan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Namun yang kedua tetap punya kerinduan untuk kelak, ya. Pada waktu ini semuanya udah usai untuk kita bisa kembali bersekutu secara onsite. Mari siapkan hati kita umat Tuhan untuk bersama masuk dalam hadirat yang suci. Dalam hadiratnya kita beroleh penghiburan, kekuatan yang baru.
boleh disegarkan dan mengalami sukacita dalam Kristus. Show and love, Hello and love, we worship you, Lord. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila lihat wajahmu, amin, ku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganku, ku tersanjung karena, mari bersama bangkit berdiri umat Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sungguh dari hatimu. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, mari semua angkat suara bilang, dan ku. Kau yang di rumah, di tempat masing-masing, nyanyikan sungguh dari hatimu. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kita, yang kita panjatkan sebagai doa dan penyembahan. Tuhan, tidak ada yang seperti Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu,
ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teriak sayang Tuhan buat masing-masing. Sorak-sorai bagi namanya. Kami rindu lebih lagi, lebih dalam, lebih tinggi, lebih sungguh, oh, mengenalmu, menyembahmu, makin sayang Tuhan, lebih dari segalanya, mencari wajah-Mu, mengerti isi hatimu, hidup dalam percaya firman-Mu. Oh, oh, oh. Shoene bekaralamu yasa. Kau yang di rumah saja, angkat suara bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru. Tinggikan namanya, bukankah Tuhan ajaib? Kasih setianya tak berkesudahan. Oh, kau benteng perlindungan, sungguh teruji di masa seperti ini. Iloelaya siandara, kau baik Tuhan, kau baik, kau menjaga jiwa kami. Pada waktu kami berangkat tidur, pada waktu pagi kami bangun, biarlah Engkau yang memenuhi kami Tuhan. Engkau dan Engkau saja. Lepas dari semua keinginan mata, daging, keangkuhan hidup, biarlah roh yang sayang sama Tuhan boleh penuh di hati kami semuanya Tuhan. In the morning when I was to meet you, in the morning when I lift my eyes, you're the gentle light that falls around me. You're the first thought on my mind. Let our voices rise, all creation cries, sing it out again, hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, sing it out and endless, hallelujah. We worship you, oh God. We worship you, oh Jesus. Only a moment to live this life, like shooting stars burning up the light, 'cause heaven opened and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Only a moment to live this life, like shooting stars burning out the night, till heaven's open
and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cries, sing it out and endless. Hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, sing it out and endless. Hallelujah. Israel, we love you so much, Lord. That's why we worship you, Jesus. In the evening when I lay my head down, in the evening when I close my eyes, you're still the only one I wanna cling to. You're the last star on my mind. Hari esok kami tidak mengerti, Tuhan. Ini mau sampai kapan kami juga belum memahaminya. Tapi biarlah hati kami sadar dan berdebar ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau pagi kami, Engkaulah malam kami, Engkaulah siang bagi kami. Kau segalanya dalam hidup ini Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Kau satu-satunya daya tarik. Engkau adalah pembelaan dan kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Bapa, hamba sadar hamba hanya alat, oleh karenanya firman Tuhan harus disampaikan dengan hidup dan berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, urapilah setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh semuanya yang rindu dan haus lapar akan firman Tuhan, sambut firman Tuhan penuh sukacita. Bersama kita katakan, amin. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Oke. Sekali lagi shalom, Kingdom Netizen. Ya, terutama saya rindu untuk menyapa seluruh keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada. Bahkan saya gak akan bisa sebut satu demi satu karena sangat banyak sekali. Suatu kebahagiaan dan sukacita yang besar umat Tuhan untuk kita bisa bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Masih dalam tema developing untuk bulan November, umat Tuhan, maka saya rindu untuk kita semua boleh membaca ayat kunci, yakni Amsal 29 ayat 17. Sedangkan judul khotbah yang hari ini saya sampaikan adalah Developing Powerful Life bagian yang ketiga. Developing Powerful Life bagian yang ketiga, Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Discipline your children. Discipline your children. Didiklah anakmu. And they will give you peace on mind and will make your heart glad. Nah umat Tuhan, semua orang tua itu jarang sekali rindu punya anak pecundang atau anak yang lebih lemah daripada dia. Ya. Namun ketahuilah, rahasia menjadi seorang bapak yang baik adalah bagaimana belajar menjadi anak yang baik. Dan itu tidak ada kata terlambat. Karena ini ciri khas dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur ini ciri khas yang sering dibawakan oleh Bapak Rohani kami senior, yakni Bapak Pendeta Timotius Arifin umat Allah. Dan sering kali saya pergi kemana untuk memperlengkapi tubuh Kristus yang lain dan membawakan yakni fatherhood atau sonship seperti saya terus dengung-dengungkan dan gemakkan. Dan saya menghidupinya. Ya, roh anak ini, roh seorang putra ini. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mendidik anak kita.
Saya selalu katakan bahwa ini adalah proses yang disengaja umat Tuhan. Ini proses yang tidak ya sambil jalan lalu tiba-tiba, oh puji Tuhan ya, ternyata anak-anak jadi baik. Enggak, ini penuh kesengajaan. Ya, ya. Bahkan saya berkata kepada saudara, selama tidak berbohong dan tetap dalam kerangka hikmat Tuhan, saya biasa mengkondisikan untuk putra-putri saya belajar sesuatu. Dan mengalami apapun juga umat Tuhan, itu saya rindu supaya mereka mengerti maknanya apa. Kalau dalam bahasa broadcast itu pesan moralnya apa. Satu momen yang penting, kalau tidak saudara pergunakan, itu akan lewat begitu saja. Dan betapa sering saya berjumpa dengan banyaknya orang tua yang berkata bahwa susah ya didik anak ya. Susah ya didik anak ya. Susah menasihati mereka. Pertanyaan pertama adalah apakah engkau susah dididik juga? Karena kalau saudara juga susah dididik, berarti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, engkau harus lahir baru. Ketika kita lahir baru, setua apapun umur kita secara manusia, kita jadi anak, saudaraku. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa jangan jadi anak yang cuman sukanya makanan-makanan yang ringan. Susu. Tidak mau makanan keras. Nah, ada yang menarik umat Tuhan, karena saya tidak mau panjang lebarkan. Khotbah online selalu harus lebih ringkas daripada ya offline. Kata discipline your children itu berbahasa asli yatsar. Yatsar. Nah, yatsar ini menarik karena kalau saudara membaca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, engkau akan menemukan pertama kali Tuhan Allah itu mengambil debu tanah dan membentuknya menjadi manusia, yakni Adam, umat Tuhan. Ya. Jadi, rupa-rupanya kata disiplin ini tidak hanya di perjanjian baru yang nanti merupakan discipleship, akar kata dari pemuritan, tapi juga merupakan satu rumpun secara etimologi dengan kata membentuk di Kejadian. Pasal 2 ketika manusia pertama diciptakan umat Tuhan. Yatsa. Yatsa ini membentuk dengan penuh tekanan supaya menghasilkan kualitas presisi yang diinginkan. Jadi ini menarik sekali umat Tuhan. Ya. Yatsa dipakai untuk tukang periuk. Mengambil clay, tanah liat, dia bentuk umat Tuhan. Ketika dia bentuk, penyok. Kalau tidak sesuai yang dia mau, itu akan dipecahkan untuk dibentuk ulang. Yatsa juga dipakai kalau engkau berurusan dengan perak dan emas umat Tuhan. Dan saya boleh berkata juga bahwa yatsa dipakai untuk seorang pemahat yang unggul. Mau itu kayu, mau itu batu. Jadi, jalur logikanya seperti ini. Tidak mungkin ada seseorang pribadi pun bisa melakukan yatsa ini kalau tidak ada blueprint di benaknya. Nggak bisa. Ya. Karena barang-barang itu merupakan barang yang rare, yang langka umat Tuhan. Ketika sebuah batu itu ditemukan untuk dipahat, itu sekali salah langkah, salah semua umat Tuhan. Itu akan penuh kehati-hatian, bagian yang tidak perlu itu dibuang. Demikian juga kayu. Apalagi emas. Tidak mungkin kita berangkat begitu saja berurusan dengan emas. Nanti kalau gagal buang, gak bisa umat Tuhan. Nah, jadi pertama kali berbicara mengenai developing our generation. Ya, kita rindu anak-anak kita itu dipakai Tuhan dan mereka hidup dalam suatu hidup yang berkualitas, yang luar biasa. Kita tanya terlebih dahulu. Kita gampang dididik tidak? Kita dengar-dengaran tidak? Kita punya penundukan diri tidak umat Tuhan? Nah, saya berani berkata, ya. Parameter seseorang itu sungguh sayang sama Tuhan dan jalur kekristennya betul, itu adalah kalau punya bapak rohani. Ya. Karena dia mau sehebat apapun, kalau dia berkata bahwa yang boleh nasihati dia hanya Roh Kudus langsung, itu buat saya absurd sekali umat Tuhan. Ya. Kalau dia berkata rendah hati, tapi tidak ada
pendidik di atas dia, dibilangi tersinggung, mana validnya? Gak bisa. Semua yang di studio ini sudah berproses dengan saya, umat Tuhan. Ferry yang di sebelah saya yang selalu katakan, ya, bahwa dia sebelum jadi adik ipar saya, dia adalah anak rohani saya. Dan gak mungkin, gak mungkin, pasti kena. Yang di depan saya ini Andri, yang di sana saudaraku Mas Agung, gak ada, semua pasti kena. Saya punya bapak rohani, Timotius Arifin. Saya bersyukur, saya sayang sekali sama beliau. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah karuniakan mujizat. Kemarin dia sudah berkemenangan menerima mujizat untuk mengalahkan COVID-19. Tidak semua yang beliau suruhkan itu sesuai isi hati saya. But who am I? Keliru. Cara mainnya adalah saya yang harus selaras dengan isi hati dia. Itu cara mainnya. Oleh karenanya, ya ada hal-hal yang ketika beliau kasih kepada saya senang. Wah, terima kasih ya, Dad. Senang. Tapi kadang ada perintah-perintah yang itu menyulitkan buat saya. Aduh, males banget sih. Yang ini aku nggak suka sebetulnya. Tapi tebak, karena dia bapak rohani saya menundukkan diri. Sehingga saya tetap mengerjakannya, umat Tuhan. Itu aturan mainnya. Itu yang ditetapkan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengambil resiko, memberikan teladan. Anak hanya bisa melakukan sesuatu ketika melihat bapaknya, katanya. Makanya itu dipakai oleh para haters yang dangkal untuk ya menyerang Trinitas. Saya nggak khotbah yang itu saat ini. Tapi umat Tuhan, kembali kepada Yatsa. Kalau engkau mendisiplin anakmu, ya, kamu harus punya konsep. Mau kamu bawa kemana dia? Kalau hidupmu acak-adul, kalau hidupmu melempem, pecundang, umat Tuhan, ya, Pak, hidup saya ini berantakan, tapi saya tidak mau anak saya seperti itu. Kalau gitu, kamu berdoa saja, nggak boleh marahin anakmu, nggak punya hak untuk marahin anak. Karena hanya guru mendisiplin murid. Kata ini tidak main-main, umat Tuhan. Ya, mana ada saya nggak kenal orang gitu tiba-tiba, sini kamu tak disiplin kamu, nggak bisa. Itu masalah dalam masyarakat kita, umat Tuhan. Hanya ketika seseorang menjadi bapak, dia mendisiplin anak. Ketika seorang menjadi guru, dia mendisiplinkan murid, umat Tuhan. Bahkan, ya, kalimat disiplin ini, itu tidak bisa sembarangan. Walaupun itu tugas kita, suami. Ya, pria-pria, rockman. Tapi nggak bisa kita bilang sama istri saya, sini kamu, tak disiplin kamu. Wow, saudaraku, itu bisa jadi pemicu perang dunia keempat, umat Tuhan. Apalagi sama mertua. Jangan pernah coba ini, sangat berbahaya. Sini, papa mama mertua, hari ini kamu harus tak disiplin. Jadi istilah ini spesifik, umat Tuhan. Ya, kamu ingin anakmu bagus. Kamu ingin anak-anak kita ini tidak berpecundang, tidak cepat menyerah. Ya, kita harus kondisikan dari awal. Pakai hikmat Tuhan. Gak bisa langsung percayakan sekolah minggu. Sekolah minggu punya tugasnya. Tapi itu bukan berarti sekolah minggu lalu kita lepas tangan. Enggak. Kasih sekolah yang bagus, saudaraku. Belum tentu. Sekolah bagus belum tentu menjamin anak hidup bagus, sama Tuhan. Belum tentu. Kita harus involve. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan. Firman Tuhan memerintahkan kita dengan sengaja mendidik anak-anak kita. Supaya apa? Nanti makin kita berumur, makin sudah nggak bisa didik mereka. Oh iya, jangan terlambat. Sudah tua, rentau, sama Tuhan. Anak masih nakal. Jangan kita ngejar saja nggak bisa, sama Tuhan. Jadi saya ingin serukan semua yang masih mendengar suara saya dan percaya bahwa saya hamba Tuhan. Pak, anak saya pinter nih. Gak suka makan sayur. Itu kamu yang bego. Mumpung masih kecil. Didik supaya makan sayur itu sehat, sama Tuhan. Jangan nunggu nanti kalau sudah gede. Dan jangan dibilang pinter, nggak makan sayur kok pinter. Ya, wah anak saya ini dari kecil pinter ya Pak. Kalau hal enak dia mau, yang nggak enak dia nggak mau. Itu kamu lagi yang bego. Kamu sakit hati sama saya nggak apa-apa. Tapi didik anakmu. Jangan menambahi kuota orang percuma di muka dunia yang sudah terlalu banyak ini. We are Christian, right? Kita orang-orang ahli waris kerajaan Tuhan.
Biarlah harum nama Tuhan Yesus melalui hidupmu dan hidupku. Melalui anak-anakmu dan anak-anakku. Sehingga kita ini menghasilkan daripada generasi yang berkualitas berbobot umat Tuhan. Dengan sengaja didik dari awal. Wah Pak, anak saya baru SD kelas 6, kok pikirannya kotor? Karena kamu izinkan. Karena nggak kamu didik. Malah ada orang, hehe Pak, anak saya tuh baru TK besar tapi kok buka YouTube sudah suka yang itu bikini-bikini ya. Hehehe, apa ya? Ini bukan lelucon umat Tuhan. Kalau kamu tidak sengaja didik seperti dari kecil umat Tuhan, kamu mau petik tuai generasi seperti apa? Dalam keprihatinan, tetap dalam iman. Berapa banyak saya mengkonselingi orang tua yang berkeluh kesah mengenai anaknya. Dan saya jengkel sungguh. Kenapa anak sendiri kamu seperti sungkan-sungkan? Saya nggak ngajar Anda otoriter kepada anak. Tidak umat Tuhan. Tapi kalau tidak ada konsep di benakmu ini, kenapa nggak ada konsep kamu jarang berdoa buat anakmu? Berdoa buat anakmu. Arahkan dia umat Tuhan. Jadi kita punya dialog dengan mereka. Ya, yang ini boleh. Yang ini, ya sebenarnya papa keberatan. Nah, oke lah. Tapi yang ini, sampai kamu berani yang ini, itu harus punya. Kalau kamu nggak punya, kamu nanti akan bingung sendiri di belakang sana umat Tuhan. Ya, jadi saya rindu, sungguh-sungguh rindu hari ini supaya kita bertobat semuanya. Pakai hikmat Tuhan. Kalau kita ini sudah cukup tua, Pak saya tua masa bisa belajar jadi anak? Bisa. Kenapa? Karena mau setua apapun engkau, hanya Kristen yang diizinkan memanggil Tuhan Allahnya Bapa. Kalau beliau itu Bapa kita siapa? Anak. Jadi walaupun kamu sudah uban semua 79 tahun usiamu, kamu tetap anak. Ini filosofi yang bagus sekali karena kita anak, kita bisa belajar jadi anak yang baik. Sebab hanya anak yang baik nanti bisa jadi orang dewasa, orang tua yang baik. Nama Tuhan. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang saya rindu kita tidak gagal. 3 hal ini harus dikondisikan dari awal, Tuhan. 3 hal ini tidak peduli seberapa tidak berdayanya kamu. Kamu harus kerahkan. Kalau kamu nggak sanggup, saya percaya dalam satu pasang suami istri itu pasti umat Tuhan. Pasti ada yang lebih tega dalam hal baik loh ya. Dalam hal baik. Kadang-kadang saya lihat kalau dalam keluarga kami sih saya pasti dong ya. Kalau istri saya itu umat Tuhan ya. Tapi saya akan tarik garis buat anak-anak saya. Gini boleh, nggak boleh, kalau apa yang bisa kita kompromi, apa yang tidak bisa. Kalau kamu saya tidak ngerti. Ada beberapa orang saya tengarai bahwa istrinya lebih galak. Ya nggak apa-apa sama Tuhan. Pak, ini kamu bagianmu. Untuk suaminya terlalu lembut mungkin. Tiap ditanya anak-anak, nggak apa-apa. Mau jangan juga, jangan. Tapi ya terserah adik. Lu jangan kok terserah adik. Papa, bangkit kamu. Punya konsep tentang mendidik anak. Punya betul-betul hikmat. Jangan hanya karena ndak pingin anakmu nangis gara-gara kamu. Suatu hari kalau dibikin nangis sama orang di luar sana, dijahati, saudara bisa apa? Dari awal. 3 ini. Ya. 3 ini. Saudaraku. Saudara harus mengerti. Sebelum Tuhan Allah itu mengambil debu dan tanah, lalu membentuk manusia, Yatsa. Mereka sudah ngerti mau bikin apa. Kejadian 1, 27, 28. Baiklah kita, ya, membentuk manusia serupa segambar dengan kita katanya. Jadi sudah ngerti umat Tuhan. Jadi kalau hidup kita bego, kita nggak pengen anak kita bego, didiknya dari kapan? Dari awal. Jangan nanti sudah remaja umat Tuhan, terus kamu bilang, kamu mirip ya, hancur hidupmu kayak papa. Saya rindu mendengar sudah di rumah teriak amin gitu umat Tuhan ya. Nah 3 hal ini
adalah satu iman, faith, dua hikmat, wisdom, tiga sikap atau attitude. Percayalah saya umat Tuhan. Ya, saya tidak berbicara mengenai hal-hal yang bagus seperti piano, berenang, jogging, hidup sehat. Dari kecil tidak makan sancam, saudaraku. Sengsara buat saya kalau dari kecil saya. Anak-anak saya izinkan, saudaraku. Cuman saya kasih tahu. Ya, sayur, buah, dari awal itu dikondisikan. Nggak ada kok. Nggak mau, nggak bisa sama Tuhan. Jadi, nah, iman bagaimana? Gini. Saya mau ngambil kisah Musa. Dalam Keluaran Fatsal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 10, dikatakan bahwa ya ketika Firaun memerintahkan untuk semua bayi dibunuh, bayi Musa itu, saudaraku, dikasih di alang-alang rumput yang dibentuk, diter. Lalu dikasih di sungai Nil, umat Tuhan. Dan diambil oleh putri Firaun. Dikasih nama Musa yang artinya diangkat dari air. Lalu nanti kalau saudara membaca Keluaran 2, 1 sampai dengan 10, kau akan mengerti bahwa kakak perempuan Musa itu yang memantau adiknya dari jauh menawarkan kepada putri Firaun. Ini bayi ini gak bisa kasih makan apa-apa. Harus cari orang yang menyusui. Ini semua adalah rancangan Tuhan, umat Tuhan. Ya. Sehingga yang menyusui bayi Musa adalah mamanya sendiri. Ibunya sendiri. Nah, saya mau kita sepakat. Ya, ada yang berkata bahwa air susu ibu itu baiknya dikasih selama berapa tahun? Setengah tahun. Paling enggak setahun. Kalau putri kami saya jujur cuma 4 bulan. Saudaraku ya, 4 bulan habis itu saya ganti dengan susu formula. Engkau mau menghakimi saya terima, saya enggak apa-apa umat Tuhan. Ya. Tapi paling tidak asumsi saya adalah apapun dasar kebudayaan kita 2 tahun. Betul? 2 tahun. Saya udah diskusi sama anak-anak saya tadi. Karena mulai 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun gigi mulai muncul, saudaraku. Kenapa ada istilah disapih? Karena kalau gigi mulai muncul, saudaraku, digigit-gigit sumber ASI-nya nanti papa yang rugi. Iya kan? Loh iya umat Tuhan. Maafkan saya, pembicara rockman ya. Dan itu juga merugikan si ibu umat Tuhan. Sungguh saya nggak bohong. Ya, jadi nggak bisa. Jadi asumsi gini. Ya jangan teralihkan. Asumsi saya, ya walaupun apapun latar belakang, Pak kalau anak saya umur 4 tahun Pak biar, ya terserah. Kalau saya istri saya nggak saya izinkan sampai 4 tahun sama Tuhan, ngeri itu, ngeri. Paling nggak 2 tahun. Bagaimana mungkin anak yang dibesarkan dalam istana Firaun yang menyembah Allah yang begitu banyak berhalanya, bisa setia dan akhirnya imannya tertuju kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti sang ibu ini punya waktu 2 tahun, matalah. Anak umur 2 tahun bisa saudara ajak bicara apa sih? Faktanya bisa, perhatikan. Ya. Jadi anak-anak itu sangat penting. Kitab suci kita mengajarkan developing our generation dari kecil. Dari bayi umat Tuhan. Dari bayi. Ini mengingatkan saya. Suatu kali dalam acara wawancara khusus umat Tuhan, ibunda daripada RI1, Presiden Joko Widodo saat ini, ya Republik Indonesia, itu ditanya oleh pewawancara bahwa, Ibu ngimpi apa? Apakah dulu itu gimana? Punya firasat tidak? Pada waktu menggendong bayi Pak Presiden ini, apakah ada tips khusus katanya si ibu? Yo, enggak ya. Nah, saudaraku, cuman dia ngomong, saudaraku, setiap kali gendong itu dinyanyikan, saudaraku ya. Bahasa Jawanya itu dikudang. Dikudang itu, saudaraku, ya dimasmurkan mungkin seperti itu. Saudaraku sambil bayi setengah tidur itu efektif ya. Karena gelombang beta itu gelombang paling bagus untuk belajar. Besok jadi anak jujur ya. Kerja keras ya nak ya. Jangan colong jupo, jangan merugikan orang lain. Jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ya, perhatikan. Kalau engkau gendong anakmu, bawaannya hatimu pengen kaya, nanti anaknya ngerampok loh saudaraku. Perhatikan kamu pengen apa. Ya, masih kecil gitu, kamu tahu tuh cewek itu cantik ya nak ya. Itu saudaraku,
Ya, didik dari awal. Hanya 2 tahun asumsi saya, ini bukan teologi doktrin umat Tuhan. Ibu Musa punya waktu untuk mentransferkan imannya kepada Musa. Untuk mengajarkan Allah Yahweh, Elohim Israel, Abraham, Ishak, Yakub kepada Musa. Sehingga Musa, walaupun dibesarkan dalam culture budaya istana Firaun, dia ngerti akarnya dari mana. Ini semua sengaja umat Tuhan. Semua sengaja. Semua dikondisikan umat Tuhan. Ya. Jadi itu yang harus kita dari awal. Memang kita sengaja lakukan. Yang kedua, hikmat wisdom. Saya ambil dari Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar, waktu itu Kristus Yesus berusia 12 tahun. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Nah umat Tuhan, engkau pengen tidak anakmu cerdik? Atau engkau pengen anakmu licik? Ini dari awal harus kita setting umat Tuhan. Gak bisa tidak. Ya. Jadi pada waktu suatu perjalanan ibadah ziarah ke Yerusalem dan mereka satu kampung itu dari Nazaret berangkat bersama-sama, Yesus yang saat itu umur 12 tahun, saudaraku ya, mungkin pada waktu itu orang kumpulan pria-pria bapak-bapak ini mungkin di depan, ibu-ibu di belakangnya. Nah, mungkin sekali bisa Yusuf berkata bahwa pasti Yesus bersama ibunya nih, sama mamanya nih di belakang. Lalu Maria juga bisa mungkin berkata, mungkin sama papanya ini, sama cowok-cowok. Faktanya Tuhan Yesus di bait Allah. Sehingga mereka dikatakan 3 hari mencari Tuhan Yesus, tidak ketemu. Begitu ketemu di Yerusalem, kenapa kau bikin kami susah anakku? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa bukankah kalian tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Dan Maria dikatakan dalam firman Tuhan mencatat itu dalam hatinya. Tapi apa yang bisa kita pelajari umat Tuhan? Yakni ayat 52 tadi. Tuhan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Jadi, didiklah anakmu itu dari awal. Engkau pengen anakmu berhikmat, nunggu nanti, jangan nanti-nanti. Hari ini umat Tuhan. Hari ini. Ya, kita tuh kalau lihat anak itu cerdik, bijaksana, tidak suka merampas mainan temannya, tapi dengan lembut, kamu mau saya kasih. Kita senang umat Tuhan. Itulah anak Tuhan. Didik dari kecil. Ya, dari kecil. Dan kalau engkau didik bagian wisdom ini umat Tuhan, firman Tuhan janjikan sesuatu. Dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Kita tahu sama tahu. Imunitas anak kecil balita, itulah imutnya, betul tidak? Cute, very powerful. Tapi cute gak bisa mencegah umur, saudaraku. Hanya beberapa orang berkarunia baby face, sudah tua tapi masih wajahnya kekanak-kanaan. Semoga sifatnya tidak. Ketika cute-nya ini hilang, imutnya ini hilang, saudaraku. Kalau engkau tidak behave, kalau engkau tidak bijaksana, yang tinggal apanya? Kalau anak lucu gitu ya, ini sekarang kita di sini ada anaknya Handri, 2 tahun gitu, Kiki dulu Obaja, 1,5 tahun, jalan masih lucu, pecahin gelas, krompiang, saudaraku ya, tarik korden, sobek apa, kita hahaha, gak apa-apa ya, walau marahin sebentar, tapi kita maklum, karena mereka anak-anak. Tapi bayangkan kalau mereka tidak dididik, kalau mereka tidak tahu kalau itu salah, lalu punya hobi mecahin gelas gitu, hahaha, itu ngeri loh, itu caki umat Tuhan. Ya, maafkan saya. Ya, saudaraku ya. Saya ketemu banyak anak. Dan gak semuanya nyenengin. Gimana kalau kamu orang tuanya? Kami bersyukur di gereja kita, itu ada beberapa kesaksian bahwa orang tuanya itu dulu kesulitan untuk membawa anaknya ke gereja sebelumnya. Kenapa? Karena saking ADD, hiperaktif,
Sampai gereja sebelumnya itu nggak nerima anaknya. Kalau nggak nerima anaknya, bagaimana dengan orang tuanya beribadah umat Tuhan? Karena anaknya super duper spesial aktifnya. Kami bersyukur, kami diberikan anugerah Tuhan, sehingga kami bisa mendidik anak-anak. Nggak mungkin. Kalian nggak ingat apa kalau kita ini semua pernah anak-anak? Kalau ada orang tanya, seberapa penting peranan anak kecil dalam kekristenan? Sangat penting, kenapa? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah jadi anak kecil. Jadi sepenting itulah. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, jalan menuju kerajaan Allah. Kalau kamu tidak seperti salah satu daripada anak-anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah katanya. Jadi yang kedua adalah hikmat umat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sikap atau attitude. Jangan didik sikap sudah dari makin besar, sulit umat Tuhan. Ya, dari kecil, maafkan saya. Saya dari keluarga yang sekarang saya sungguh amat bersyukur. Papa mama saya itu dulu kalau saya makan, saudaraku, bunyi kecapnya, saudaraku, saya didisiplin. Saya dididik umat Tuhan. Nggak bisa gitu. Apakah kami boleh makan banyak? Boleh, tapi harus habis. Salah sendiri kalau ambil banyak nggak habis. Kena disiplin lagi. Bayangin. Tapi itu semua merupakan kebersyukuran buat saya setelah saya besar. Apalagi setelah saya dewasa. Pada waktu saya reuni umat Tuhan, saya ketemu teman-teman yang sudah seusia saya. Kalau makan, ya bunyi. Waduh. Nanti begitu dia berbicara, gak pastikan dulu. Ya, wah, lah piye kabarmu? Sini hijau, sini merah. Untung lidahnya gak biru. Jadi umat Tuhan, sangat gak keren. Ya, saya diajari setelah makan, saudaraku, bersihin dulu, ya, jangan tutupin. Ini semua pendidikan, ini semua sikap. Kalau salah, bagaimana? Betapa banyaknya hal itu makin parah karena sikap. Pak Pendeta, katanya kalau saya minta maaf, kami akan baikan. Oh, terus gimana Om? Kemarin saya sudah turutin perkataan Pak Pendeta. Saya pulang minta maaf sama istri saya. Kenapa? Dia malah tambah marah. Saya tanya, Om kemarin minta maafnya gimana? Langsung tante yang di sebelahnya teriak umat Tuhan. Gini loh, Pastor Kaleb. Nah ini saudara, kamu harus hati-hati kalau wanita itu mulai berbicara sambil miring 45 derajat gini, saudaraku, lehernya gini nih ya. Matanya terpicing, saudaraku ya. Ini hati-hati umat Tuhan. Itu sudah siaga 1 kalau untuk Gunung Merapi ya. Minta maaf gini. Ya udah, aku minta maaf. Puas. Nah, ini sikap umat Tuhan. Ini sikap. Ya. Pantas saja tidak menimbulkan kebaikan walaupun sudah minta maaf. Yang salah apanya? Sudah minta maaf. Sikapnya. Caranya dia minta maaf itu keliru umat Tuhan. Nah, ini kalau nggak dididik dari awal sulit umat Tuhan. Cara jalan, ya. Saya sama istri pernah, saudaraku, karena istri saya juga seorang fisioterapi, walau dia juga ngajar pilates. Ya, kadang-kadang kita di Jakarta lihat cewek cantik umat Tuhan, posturnya harusnya bagus, saudaraku. Jalannya saudara seperti Chaplin. Saudara harus ngerti kalau Chaplin itu dibuat-buat memang supaya lucu. Tapi alangkah sayangnya kalau memang tidak punya kelainan struktur tulang, tapi saudaraku jalannya kayak bebek, saudaraku. Ini dari awal. Dari awal umat Tuhan. Ya, ini seni. Kalau kamu tidak didik, kamu akan kehilangan itu semuanya. Sayang sekali. Nah, saya rindu umat Tuhan 3 hal ini. Boleh kita kerjakan bersama-sama. Tentu minta hikmat sama Tuhan. Tentu bersandar pada kasih karunia-Nya. Dan tentu biarlah urapan Roh Kudus menyanggupkan kita. Tapi sekali lagi, saya ulangi. Didiklah anak-anakmu. Didik. Ya, karena kalau tidak engkau didik, enggak engkau disiplin umat Tuhan, engkau akan kehilangan mereka. Dan mereka bukan mempermuliakan Tuhan, tapi bisa jadi mempermalukan Tuhan. Bukankah itu akan membuat hati kita semua sedih umat Tuhan? Haleluya.
Saya rindu kita boleh nyanyi lagu ini. Mari engkau yang di rumah bangkit berdiri umat Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sekali lagi angkat suaramu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa, tidak ada seorang pun sanggup mendidik anak jika tidak kasih karunia Tuhan turun ada atas dia. Kami rindu tidak hanya anak-anak kami itu baik secara moral etika, tapi kami rindu supaya anak-anak kami tidak hanya cerdas secara knowledge belaka, tapi kami rindu supaya anak-anak kami jalan dalam jalan-jalan Tuhan. Takut akan Tuhan dan roh yang sayang kepada Tuhan itu ada atas mereka. Anak-anak yang bijaksana sedari kecil sudah kuat. Mereka mengerti seni hidup ini. Mereka tahu cara membawa diri mereka. Sehingga makin besar, makin disayang Tuhan dan manusia. Kami tahu pada waktunya tidak mungkin semua manusia akan sayang kami, umat Tuhan. Pasti nanti akan ada orang-orang Tuhan izinkan mencari masalah dalam hidup kami. Namun, urapi kami semua para orang tua, sehingga anak-anak kami boleh hidup berkualitas, dengan standar nilai hidup kerajaan yang mulia, tidak goyah dalam godaan zaman, tidak takluk kepada daya tarik dunia ini. Namun mereka boleh hidup sebagai mercusuar yang membanggakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hambanya ini berharap supaya sesuai instruksi daripada ibadah online, maka engkau keluarga-keluarga sudah mempersiapkan daripada perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan lakukan. Mari kita mempersiapkannya dengan baik, umat Tuhan. Mari saudaraku yang sudah mempersiapkannya, bersama-sama bangkit berdiri tetap ya. Angkat tinggi ke atas roti dengan tangan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan umat Tuhan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Angkat suaramu, naikkan syukur, pujian yang baru. Biarlah dari jiwamu mengalir mazmur bagi namanya yang setia. Oh, terima kasih Bapa,
buat segala kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan yang sudah Kau karuniakan. Bapa, hamba-Nya ini berdoa untuk setiap putra-putrimu yang telah dengan setia mengirimkan daripada persembahan persepuluhan mereka, persembahan syukur, dana misi, dan juga diakonia. Biarlah perjanjian berkat Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub itu boleh diberkenan Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Segenap daripada jemaat Tuhan tubuh Kristus, keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada, sebab hamba-Nya ini berdoa dalam satu nama di segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak dengan sopan, angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah usaha, pekerjaan, bisnis saudara, diberkati oleh Tuhan. Biar semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci direstuinya berhasil. Dan biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersamalah Roh Kudus boleh menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, amin. 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 Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan pernah jemu untuk berbuat baik dan jadi murid Kristus yang handal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, Anda dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja, seperti Messianic Community, sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 di channel YouTube gereja. Untuk persepuluhan dan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini.
Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, dan GBI Rock Gria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Fiona Gracia Nugroho pada tanggal 1 Desember. Bapak Yonatan Ragil Walgito juga pada tanggal 1 Desember. Bapak Christopher Glenardo pada tanggal 2 Desember. Bapak David pada tanggal 4 Desember. Dan Ibu Lydia Ikayanti pada tanggal 5 Desember. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kami ucapkan kepada yang sudah lahir baru, Bapak Andreas Iskandar, Bapak Samuel Yosia Leu Minardo Pardosi, Saudara Joseph Yuda Sanjaya, Saudara John Gabriel Kanine, dan Saudara Yehezkiel Anugrah Kusuma Jatmika. Untuk akte baptis sudah bisa diambil dengan menghubungi Ibu Beriane. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati.